fermentasi bahan dasarnya pohon jagung. Nah ini teman-teman, salah satu kambing koleksinya Pak Widodo itu kambing tanduknya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman semua. Kali ini video saya akan meliput sebuah ide usaha peternakan yang luar biasa, yaitu Wisma Embe yang ada di belakang saya ini. Fasilitas peternakannya milik Pak Widodo. Lokasinya ini ada di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Nah, gimana? Ini sangat menarik sekali teman-teman ya, karena Pak Widodo itu dia mempunyai usaha peternakan mulai dari pemberian pakan sampai dengan istilahnya mengelola limbah kotoran hewannya itu menjadi pupuk organik. Jadi nggak ada yang terbuang sama sekali. Dan ini ada sapi, ada kambing di sini, lebih banyak kambing, kemudian sapi dan beberapa istilahnya ternak-ternak yang lain seperti kalkun dan ayam-ayam yang lain banyak sekali. Tapi di sini banyak juga. Kemudian yang sangat menarik di sini adalah caranya Pak Widodo itu mengelola peternakan. Oke, kita ikuti ya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, ini teman-teman kurang lebih suasana di peternakannya Pak Widodo ya. Ini ada kambing jenis Garut, kemudian di situ jenisnya yang dari Jawa itu besar sekali. Dan ini kemarin waktu ada musim PKM itu, penyakit kuku dan mulut itu merupakan jadi satu berkah bagi Pak Widodo ya, karena istilahnya peternakan dia tuh banyak permintaan dari dalam, dari lokal, permintaan lokal istilahnya, dan Pak Widodo itu kehabisan stok, sampai kehabisan stok ya, karena kan istilahnya kalau peternakan dari luar atau ternak-ternak yang dari luar itu agak susah masuk ke dalam Sangatta sendiri atau masuk ke Kabupaten Kutai Timur karena persyaratan yang sangat ketat. Nah, itu menjadi berkah tersendiri bagi Pak Widodo. Nah, di sini jenis kambingnya banyak sekali. Nanti kita akan bahkan di sini ada yang sangat unik ya, kambing tanduk 4. Wah, itu koleksinya Pak Widodo ada di sana, kambing tanduk 4. Nanti kita deketin, kita shoot ya. Pak Widodo juga punya kuda putih. Sudah seperti di ranch di Amerika gitu ya. Dia punya lahan, kemudian dia kelola menjadi peternakan yang profesional menurut saya. Dan pakannya itu adalah, nah seperti ini kita lihat. Nanti kita tanya Pak Widodo langsung ya. Pakannya jenis apa Pak? Fermentasi ya? Ini fermentasi bahan dasarnya pohon jagung. Pohon jagung ya? Pohon jagung, lepas sawit, terus ada rumput liar. Masih semua dari. Oh, maksudnya nggak pakai dia tuh, nggak pakai rumput hijau, tapi dia makannya lahap Pak ya? Apa karena terbiasa apa memang tadinya? Ya karena udah kita biasakan ya? Tapi dikasih hijau juga bisa. Dikasih hijau dia mau ya? Cuma kalau hijau kan tiap hari harus ngarit. Iya. Tapi kalau ini berarti ini apa? Ada yang stok apa kita ngambil sendiri? Kita ada petani yang nyiapin, jadi dia kalau panen jagung gitu kan, nanti kita ambil lah untuk tambahannya kayak lepas sawit apa itu ya, daripada dia buang limbahnya kampung di sini gitu ya. Kita juga nyari tambahan rumput liar sama lepas sawit. Mohon maaf, itu jenis apa nih Pak kambingnya Pak? Ini sapera. Sapera. Itu dari mana? Jawa atau dari Sulawesi? Ini dulu awalnya kita punya sanen, dulu dari Malaysia kan. Terus kita ambilkan indukan dari Jawa itu Senduro sama Jawa Randu sama PE. Kita silang-silang jadi nih hasil, jadi hasil penyilangan ya. Nah teman-teman semua lihat gemuk-gemuk sekali kambingnya. Ini kalau musim korban ini udah cuan semua nih Pak ya. Tapi kebanyakan untuk korban itu istilahnya umur berapa? 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Tapi selain buat korban kadang akikah juga sih Pak ya. Akikah. Kalau untuk konsumsi itu biasanya kambing-kambing yang umur berapa tuh Pak? Kalau konsumsi 6 bulan bisa. 6 bulan. Sate itu maunya malah kambing muda. 6 bulan. Itu enggak ini, maksudnya memang dipilih yang apa? Kan nanti orang lebih bagus kan kayak buat pendidikan, ya. Kalau untuk konsumsi. Itu biasanya kalau yang umur segitu kita potong itu yang apkir. Apkir itu untuk grade bibit kurang bagus. Oh, apkir istilahnya itu ya. Iya ya. Kalau yang grade bibit nggak di ini dulu ya. Karena iya, harganya juga beda. Berarti di sini juga bukan hanya pembesaran ya istilahnya, bukan. Dia pengembangbiakan juga ya. Kita edukasi juga peternak pemula atau pengembangan
bagusnya itu. Kalau susu yang diambil dari kambing ini atau Iya, yang tadi domba? Kambing ini, kalau Kambing domba ini. belum. Domba belum ya. Iya. Jadi Pak Widodo juga ngejual susu, tapi saat ini susunya belum Terbatas terlalu sih. terbatas ya Stoknya, permintaan karena rata-rata 3 liter per hari Pak ya. 3 sampai 5. 3 sampai 5 liter. 3 liter per hari. Iya. Terus ini. Kasih makan dombanya lagi. Nah, sekarang kita ke kandang domba nih, domba Garut, dan kita akan lihat ada domba kambing, domba tuh tanduknya 4. Teman-teman, ini jenis domba Garut Pak Widodo ya? Domba Garut sama dombos, domba Wonosobo. Wonosobo. Dombos. Makanya di sini kita silang antara dombos sama Garut. Ini sehat-sehat sekali teman-teman ya, karena satu domba aja, lincahnya dan gemuk-gemuknya bisa kita lihat. Nah, ini domba Garut. Garutnya ini Kita Garut bisa asli. lihat dari tanduknya. Iya. Ini kalau aduan harganya mungkin ratusan juta ini. Tapi ini kalau yang seperti ini usianya berapa Pak? Ini 3 tahunan. 3 tahun dan harganya kisaran 15 juta teman-teman. Jangan ngalahin sapi anak kan. Dan ini biasanya untuk pejantan ya. Untuk pejantan. Iya. Nah, lihat mereka istilahnya Kalau ini kambing-kambingnya doper ini tapi F1 itu. dari fermentasi ini Iya. istilahnya mereka sudah Terbiasa. lahap makan. sekali makan fermentasi Iya. ini ya. Kan saya pernah lihat juga kayak dari ampas tahu gitu. Iya, kita pakai ampas juga sore. Oh, ampas juga. Iya. Oh, iya. Untuk penyakit sendiri nggak ada ini Pak? Maksudnya Penyakit itu gini, di ternak itu muncul penyakit karena perawatan yang salah. salah ya. Kalau di sini Makanya nggak ya? kalau kita selalu nerapin 5 aturan, 4 aturan ya. Yang utama itu pertama kita pakan. Pakan ini harus ketersediaannya aman. Kedua, kandang yang memadai. Dalam artian memadai karena ternak ini 24 jam di kandang, kita bikin senyaman mungkin. Iya. Nah, ketiga, ilmu perawatan, ya mulai perawatan pakan, perawatan bulu, potong kuku, ini mandi itu kita urusin. Nah, keempat itu penentuan bibit. Bibit ya. Bibit Bibitnya yang ambil pilihan yang misalnya, nggak yang genetik upgrade, nggak bagus. dikasih, nggak Ya. usah bibitan gitu ya. Jadi kalau Kita jenis jadi- sembarang aja, yang penting nanti pejantannya yang genetik bagus. Iya. Nanti hasilnya insya Allah bagus-bagus. Nah, ini teman-teman, salah satu kambing koleksinya Pak Widodo itu kambing tanduknya 4. Angka kita lihat kan. Nah, ini jenis Garut juga ya? Ini jadinya pariangan karena Pariangan ada ya? telinganya. Oh, ada telinganya. Heeh. Kita lihat. Wah, Domba unik ya. domba unik. Ini harganya ya susah sih Kalau dihargai harganya ya kayak ake lah, nggak ada Nggak ada harganya. harganya. Kalau kambing koleksi seperti ini tuh dihargain ya udah tak ternilai istilahnya. Iya. Tergantung kolektor mau beli berapa. Nah, ini Karena dia lihat belum tentu tanduknya tuh. kita punya tanduk 4 dikawinkan jadi Jadi tanduk 4. oh itu belum tentu. Belum. Oh, yang tadi yang masih 4 itu juga ya? Ya ada yang kecil itu. Saya pegang nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, pegang aja. Nggak biasa jadi peternak. Tertarik sekali nih Pak saya Pak. Ini tanduknya 4 Nah juga. ini tanduknya 4 teman-teman. Tapi Ini baru umur 2 minggu. dia sudah mulai bibit tanduk 4 ya. Keren. Ini belum. Dan mereka ini yang saya salut makannya tuh lahap banget ya. Maksudnya padahal umpannya kayak gini aja. Makannya kayak gini Iya. aja ya. Kalau fermentasi. orang nggak lihat langsung, Ini dulu dikira belajarnya dari mana nih Pak? Kok bisa ada ide kayak gini? Katanya dulu kan pegawai bank. Jadi awalnya kita itu kerja di bank Mandiri Oh, Tangan, siap, terus mantap. ganti bos 4 kali ini. Setiap bos ini mau dipindah atau mau pensiun kok ngeluhnya aku harus cari kerja lagi. Terus saya berpikir gini, bos saya aja mau dipindah atau dipensiun bingung mau nyari kerja. Nah saya ini ujung kukunya kaki di kantor ya kan. Nah kalau aku Habis nanti sekarang mau udah. habis terus kayak apa lagi? Iya, sekarang udah jadi bos Pak ya. Terus saya mikir Keren. peternak ini Mantan pegawai bank jadi peternak. Cuma sekarang ternaknya jadi itu bos sendiri Pak ya. jangan ngarit. Jangan gitu. ngarit ya Iya. benar-benar. Jadi istilahnya kita nggak harus tidak terlalu capek gitu ya, Iya. tidak istilahnya mengorbankan waktu untuk nyari rumput gitu Iya. ya. Jadi kita tidak menampung dari kayak panen-panen bekas jagung Iya. tani. Kita Itu kerja kalau sama ngarit sama pun petani. ini ya mungkin seminggu sekali ngarit apa? Ya Dari rumput itu.
tinggal kita aja kalau mau order sebulan sekali ya Oh, kita order banyak, iya, 2 iya, bulan sekali benar-benar. tambah banyak. Tinggal difermentasi ya Pak. Kalau Nanti cuma- boleh belajar Pak fermentasi Boleh, gitu, dari boleh. apa aja gitu. Iya. Oh, pakan dari kambing-kambing dan ternak-ternak. Ini kuda juga mau Pak? Iya semua, Kuda ya? sapi apa gitu. Kalau kita cium baunya kayak Kayak asam-asam gitu, tape lah. kayak tape. Iya. Tapi nggak apa namanya, karena pengelolaan kandangnya bagus, sampai kotorannya juga istilahnya di sini tidak ada aroma. Kalau teman-teman Iya, kemarin tuh nggak ada karena- aroma bau-bau kambing yang biasanya baunya sangat apa namanya tuh nyengat sekali baunya. Di sini nggak, ini Nggak. nggak ada baunya. Iya, kurang. Karena dia juga istilahnya apa namanya tidak Kita ada lagi serbuk serbuk bergaji. untuk nyerap kencing apa Jadi ini istilahnya bau. walaupun kita main ke peternakan tetap nyaman sih. Iya. Ini fermentasinya ini ya, ini rumput-rumput yang ininya. Iya. Ragi-ragi tape aja kita. Oh, ragi-ragi. Oh lain. Raginya Jadi lain. ini bahannya kita pakai M4, bungkil sawit M4, EM4. M4, terus bungkil sawit, terus habis itu garam, terus Ini molase. makanan bukan rumput Molase. biasa Nah, makanan. itu aja air. Oh, dibasahin dulu. Nah, itu diaduk di bungkil, terus habis itu pas nyelep dimasukkan. Dan ini ke sudah 2 selebin. bulan difermentasi. Iya. Kalau yang baru-baru datang mana tuh? Belum ada, ini Belum ada. petani belum panen, jadi nunggu. Oh, Iya. jadi nunggu petani panen, Iya. kita stok ke sini kan untuk keperluan Iya. beberapa minggu atau berapa Jadi bulan kita nggak gitu ya? pernah ngarit sendiri. Oh, keren. Cuma di garis bawahi, kita ini kan artinya ngeluarin biaya. Kalau ternaknya 1, 2 sampai 5 ya rugi. Rugi. Ruginya itu kita ngambil 1 pickup kebanyakan. Oh, Ngambil iya, 5 ikat ya nanggung. Kita Nanggung. kerja sama petani ya nggak bisa. Iya, Itu iya, artinya iya. semua itu ada kuotanya. Oh, aslinya harus banyak ambil itu Iya. petaninya ya. Petani juga mau nganter juga istilahnya. Heeh. Itu beli atau mereka ini? Beli. Gitu ya? Satu mobil itu 500. Satu mobil, oh ini Heeh. full. Full 50 ikat itu jadinya itu 50 untuk ikat 15 itu hari. 50 karung. Enggak, 15 ikat itu jadinya nanti 15 drum itu bisa dipakai untuk 15 hari. Ini satu hari 1 drum aja Satu hari nih? semua. Dikit ya maksudnya? Bisa kurang lagi. Kita kurangi lagi. Tapi tetap gemuk ya kambingnya ya? Ya karena makannya itu udah terukur rutin. Jadi makannya dikit aja dia udah kenyang. Kalau yang putih-putih apa? Domba ampas tahu. Bukan ampas tahu. Ampas tahu ya. Itu ampas tahu dari mana Pak? Dari- Pabrik. Pabrik. Itu yang drum-drum itu ampas tahu semua. Oh, di sini ada pabrik tahu juga berarti. Ada kita ngontrak. Nggih. Kontrak. Nanti diantar sama dia gitu Kita ya? ambil. Ambil? Nggih. Jadi untungnya kita ternak ini bisa nekan biaya itu sampai 50 sampai 65%. Dibanding yang konvensional ya? Terus waktu kita, kalau saya tadi itu konvensional, sampai kesini saya pasti Pak masih di hutan ambil makan. Iya. Ya kayak gini, penting pagi tadi udah kita urusin. Ini tadi sengaja gak tak kasih makan kan jenengan mau kesini Oh supaya melihat dia itu memang Makannya. bener mau ini. Kalau sampai tadi nggak lihat makannya mungkin mikir ke Pak Wid kayak gitu loh. sampah gitu kan. Nah, nggih, ini. mau ya? Nah, itu Nggih. beli bahan kayak molase tadi di mana Di tuh? sini bisa. Karena kita datangnya Raginya dari ragi, Jawa. ragi khusus rumput E4 itu. E4 namanya. Ambilkan Dok. Ini E4 asli. M4 asli. Iya. E4. Ini pakai tetes tebu atau molase itu garam itu aja. Ukuran garamnya Pak? Kalau garam dikit aja karena kalau kebanyakan bunuh bakterinya ini. Oh, Nah, jadi kita tambahin juga rempah-rempah. M4. Empon-pon lah kalau orang Jawa bilang itu. Rempah-rempahnya apa? Rempah-rempah itu ya kayak temulawak, jahe, kencur, macam-macam itu kita blender. Kira-kira berapa ukurannya? Ya kalau itu nambahin aja secukupnya Secukupnya lah. aja, yang penting Oh, ada. Kadang setengah kilo kita blender jadi satu, lah nanti dicampurkan di air itu diaduk sama bungkulnya, dan nanti diikutkan ini. Untuk kesehatan perut. Untuk nyegah itu makanya sehat-sehat. Dan nanti lain waktu pas kita bikin pakan bisa Udah. diliput. Itu sepresek tuh. Lucu ya Pak, yang asalnya kotorannya pun bisa. Ya, Sudah ini Bapak kotorannya olah ya? kita olah, yang kotoran padat kita fermentasi 45 hari ini jadi kompos padat. Oh, ini kotorannya. Ada yang udah jadi nggak Pak?
Sudah, cuma belum dibongkar ini. Ini biasanya diminta siapa Pak? Masa kita kirim Ada petani. petani ya? Jadi dia sudah hancur kayak ini. Takutnya kayak ini kan panas katanya. Iya. Itu gergaji kayunya khusus Pak? Ya, Gergaji kayu putih. kayu putih. Kalau ini nggak bisa ya? Iya. Jadi jadinya udah kayak gini. Ini udah siap digunakan Pak ya? Siap pakai kayak pasir. Apa namanya dari pupuk kandang berarti ya? Yang kemarin bulat-bulat itu jadi hancur gini. Oh, ini biasa yang minta petani apa Pak? Petani sawit, petani sayur. Oh iya iya. Ya kalau Cakep banget ya tanaman. Tanaman buah apa lagi Pak ya? untuk bunga bisa. Kalau urinya kita bikin dosen. Oh itu. Pupuk juga Pak? Iya, pupuk cair. Bisa untuk disiram atau disemprotkan. Jadi ternak ini Ini yang pupuk cairnya ini? ya, Oh, pupuk cair. ternak ini sebenarnya tanpa jual ternak kita udah untung kalau kita mau ngelola limbahnya. Kan kalau hitungan itu limbah padat satu kambing itu sehari 0,5 kilo, Iya iya iya. urinya 0,5 liter. Artinya dalam sebulan dapat pupuk ini 15 kilo, urinya 15 liter. Nah kalau diuangkan ini dapat 15.000 karena sekilo 1.000. Oh. Ya itu 2.500 dapat 45.000. Wih, Jadi sebulan Hitungannya udah. dapatnya 60.000 dari itu kotoran hanya dari aja. kotorannya ya. Istilahnya kotorannya nggak dibuang gitu aja ya. Itu kalau mentah, kalau diolah beda lagi. Hmm. Ini jadi 4.000, yang itu jadi 20.000 per liter. Ya, tinggal ngalikan. Gitu. Punya kendaraan udah putih cowok nih ya satu ya. Jadi ini Ini juga gemuk banget ini. Oh makanya ini juga ya. Teman-teman dah di situ. ini kelebihannya ini ada petaknya, ada titik-titik ini. Ini kan ada titik-titik putih. Cuma karena dia warnanya putih jadi Ini jenis apa nih? Sumbawa? ini sandalwood, Sandalwood? Sumbawa gitu. Sandalwood itu Sandal itu kudanya nggak gede tapi kuat. gemuk banget ya. Makannya tuh yang Makanya sama kayak kambing. teman-teman semua, itu tadi liputan saya bersama Pak Widodo dan rekan-rekan ya yang mengunjungi peternakan Wisma Embe di Sangatta, Kalimantan Timur. Nah ini adalah istilahnya kambing-kambing yang tadi sudah kita liput ya teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi. Saya pun sangat tertarik sekali ya karena istilahnya sangat menginspirasi buat teman-teman istilahnya yang ingin menjalankan usaha peternakan. Dan di sini Pak Widodo itu sangat bersedia sekali untuk mengajarkan atau teman-teman mau investasi, tadi sudah dijelaskan sama Pak Widodo, mau investasi di sini atau gimana istilahnya menitip kambing nanti tinggal mengambil hasilnya. Misalnya teman-teman mau untuk kurban gitu kan, untuk kurban, nah itu bisa istilahnya nitip kambing di sini, nanti setiap tahun istilahnya kita bisa kurban gratis dari kambing kita sendiri. Wah, keren ya teman-teman ya. Oke, demikian video saya kali ini, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.